Oke, jadi sekarang kita akan belajar tentang integral trigonometri. Sebelum kita masuk ke integral trigonometri, kalian udah harus review lagi ya, kayak rumus-rumus identitas trigonometri yang udah dipelajari. Ini nanti gambar ini aku taruh di PDF dan kalian bisa akses di description box. Oke, terus ini aku ambil dari buku cetak. Ini tuh udah memudahkan kalian banget dengan biasanya kan yang diminta kan kayak gini kan, sin m x cos pangkat n x. Jadi kayak kita bisa lihat dari pangkatnya, kalau cosnya pangkat ganjil, kita langsung aja masukin u-nya sin x, terus nanti kita pakai identitas ini. Kalau m-nya ganjil, kita langsung substitusi cos x, terus kita pakai identitas ini. Terus kalau dia genap sama genap, kita pakai rumus dari cos 2x, identitas cos 2x, buat ganti ke sini. Jadi nanti kan ini langsung udah genap, terus kayak nanti bisa dikerjain lagi gitu loh. Jadi ini udah pangkatnya ganjil kan ya. Terus kalau buat yang tan sama sekan, kalau sekannya pangkat genap, berarti kita langsung substitusi tangannya jadi u. Kenapa harus tan? Karena turunan dari tan itu du-nya sama dengan sekan kuadrat x dx. Jadi ini kan udah langsung dapet kan kalau pangkat sekannya genap kan. Terus kita pakai identitas ini juga. Kalau tannya pangkat ganjil, kita substitusinya sekan. Kenapa? Karena turunan dari sekan ini, sek x, tan x. Ini kan pangkatnya ganjil kan. Jadi nggak bisa langsung dapat. Tapi kalau mereka, misalnya tangannya genap atau sekannya ganjil, kita harus ubah dulu pakai ini. Baru nanti bisa kita kerjain. Kayak gitu. Oke, jadi kita langsung ke soal aja. Ini contohnya ada integral sin pangkat 3x cos pangkat 2x dx. Jadi pertama, kita harus ubah dulu sin sama sinnya. Ini kan dipecah kan jadi 2. Kenapa dipecah? Supaya kita bisa masukin ke identitas. Jadi sin kuadrat x-nya diubah jadi cos kuadrat x. 1 min cos kuadrat x kali cos kuadrat x. Nah, kalau udah kayak gini, kita kaliin masuk semua. Nanti jadinya kayak gini kan. Cos kuadrat x sin x min cos pangkat 4x sin x dx. Terus kita bisa pisahin. Jadi, cos kuadrat x sin x dx dikurang integral cos pangkat 4x sin x dx. Nah, udah kayak gini kan kelihatan kan ya kayak kita harus ngapain. Jadi di sini kita pakai substitusi, yang disubstitusi adalah cos x-nya, supaya nanti sin x-nya hilang. Jadi kita misalin u-nya sama dengan cos x, du-nya sama dengan minus sin x dx. Sudah kita dapat, ini kan sin x dx kan, terus ini sin x dx juga, ini juga sin x dx. Jadi habis kan? Yaudah kita masukin, jadi kan minus integral u kuadrat du tambah integral u pangkat 4 du. Terus diintegralin biasa, nanti kita dapat balikan u-nya ke cos x, terus kita langsung dapat hasilnya. Nah, ini contoh integral trigonometri. Terus sekarang kita akan bahas substitusi trigonometri. Jadi sebelum kita belajar yang substitusi trigonometri ini, udah harus hafal identitas-identitas ini. Kenapa ini diperluin? Karena nanti kita akan pakai 1 minus sin kuadrat x atau 1 min cos kuadrat x. Kalau ini kita akan pakai 1 plus tan kuadratnya atau sekan kuadrat x min 1. Terus ini kan nanti bentuknya kuadrat-kuadrat kan. Nah, buat bisa diintegralinnya, kita biasanya lari ke sini. Jadi nanti yang hasil ini kan pangkatnya udah 1. Jadi bisa langsung diintegralin. Jadi kalau ini kita ke patternnya dulu. Yang pertama, yang ini. Kenapa kita pakai a sin theta? Sebenarnya bisa juga pakai cos sih, cuma wujudnya kan sama kan kayak yang tadi ada di sebelumnya identitas 1 min sin kuadrat theta. Nah, ini tuh penjabarannya adalah a kuadrat min a sin theta kuadrat sama dengan a kuadrat minus a kuadrat sin kuadrat theta sama dengan a-nya bisa kita keluarin 1 min sin theta sin kuadrat theta
Terus 1 min sin kuadrat theta ini kan cos kuadrat theta kan, jadi A kuadrat cos kuadrat theta. Nah, hasilnya A cos theta. Kayak gitu. Terus kalau yang ini kan sama kayak 1 plus tangen kuadrat theta. Yang bawah sama kayak secant kuadrat theta min 1. Ini identitas semua kan yang tadi ada di depan. Gitu. Terus kita ke contoh soal. Ini ada integral akar 2 sampai 2 akar 2x kuadrat min 4 per x dx. Jadi pertama ini 2 sama 2 dan 2 kali 2 kan. Terus kita bisa keluarin juga 2-nya jadinya. Nah, karena udah gini, kita bisa pecah jadi akar 2 kali akar x kuadrat min 2. Nah, akar 2 ini tuh bisa pindah ke depan kan, ke sini. Karena dia cuma bilangan dalam perkalian gitu, jadi nggak akan ngaruh. Nah, sudah kayak gini, wujudnya kan udah sama kan, jadi x kuadrat min a kuadrat. Ingat gak yang tadi ini pakai apa? Iya, ini dipakai secant. Terus, gimana cara cari a-nya? Ini kan berarti a kuadrat sama dengan 2. Berarti a-nya kita dapat akar 2. Makanya misal x-nya sama dengan akar 2 secant t. dx-nya diturunin akar 2 kali secant t jadi akar 2 kali secant t tan t dt. Terus kita ubah batas-batas ini. Batasnya yang atas ini kan 2, masukin ke x-nya, terus kita dapat t-nya jadi pi per 4. Yang punya akar 2, kita masukin, dapat t-nya 0. Jadi ini kita masukin di semuanya, batasnya berubah, x-nya berubah, terus dx-nya juga berubah. Sama x yang di bawahnya juga berubah kan. Terus ini dikaliin aja, dikuadratin, jadi akar 2 sama akar 2 dikuadratin, jadi akar 2 kali akar 2 kan. Terus jadi 2. Jadi udah kayak gini, terus ada bawahnya akar 2 secant t sama yang ini bisa dicoret. Jadi kayak gini kan, terus ini 2-nya dikeluarin. Terus ini kan sama aja kan, kayak akar 2 dikali akar secant kuadrat t min 1. Jadi akar 2 dikali akar 2 sama dengan hasilnya 2. Terus ini berarti jadi tangen kuadrat. Tangen kuadrat dalam akar jadi tangen t dikali tangen t jadi tan kuadrat t. Terus kita ubah ke secant kuadrat t min 1. Kenapa bisa jadi kayak gini? Karena kita tahu kan tadi identitas kan. Tangen kuadrat t plus 1 sama dengan secant kuadrat t. Terus kita juga tahu turunan dari tangen ini jadi tan t sama dengan secant kuadrat t. Dan kalau kita integralin secant kuadrat ini balik lagi ke tangen kan. Jadi lebih gampang gitu mengintegral secant kuadrat daripada integral tangen kuadrat. Makanya kita ubah. Jadi kita integralin, dapat tangen t min t, terus dapat batasnya juga yang tadi di awal udah diubah, yang di sini. Kita masukin aja. Jadi tangen pi per 4 minus tangen 0 minus pi per 4 minus 0. Jadi kan 2 dalam kurung 1 minus pi per 4. Terus dikaliin ke dalam. Kita dapat 2 minus pi per 2. Jadi ini hasilnya. Ini salah satu contoh dari trigonometri substitusi. Kemudian untuk selanjutnya adalah rasional, integral fungsi rasional. Ini untuk yang linear. Kalau misal bawahnya 1 per kayak gini, kita langsung pindah ke sini. Jadi kalau pangkatnya M, dia berarti AX plus B ditambah A2 per AX plus B pangkat 2 dan kayak gitu sampai M. Kenapa ini di atasnya nggak ada X-nya? Karena dia X-nya order 1. Jadi pangkatnya 1. Kemudian ini yang kuadratiknya. Kenapa dia di atasnya ada X? Karena bawahnya X-nya pangkat 2, jadi paling tinggi gitu. Kalau bawahnya AX pangkat 3, berarti atasnya AX pangkat 2. A besar X pangkat 2. Kayak gitu, jadi turun 1. Oke, jadi kita ke contoh soal. Ini ada 4X pangkat 3 min X per X kuadrat tambah 5 dikuadratin. Ini kita latihan dulu gimana caranya
cari si fungsi rasionalnya, dekomposisi fungsi rasional. Pertama kan kayak gini kan, kita pecah yang bagian bawahnya, karena M-nya sama dengan 2, berarti jadi kayak gini kan. Jadi X kuadrat plus 5, X kuadrat plus 5 kuadrat. Terus yang atasnya ada X-nya, karena yang bawahnya pangkat 2. Terus kita kaliin, jadi kayak gini. Kita kaliin masuk, satu-satu semua. Jadi kan AX pangkat 3 tambah 5AX tambah BX kuadrat tambah 5B tambah CX tambah D. Terus kita satu-satuin, yang X satuin, X pangkat 3 satuin, segala macam satuin. Terus kita samakan koefisiennya. Ini kenapa kayak gini? Karena ini X pangkat 3, dan ini juga X pangkat 3, dan koefisiennya adalah 4, dan ini koefisiennya adalah A, berarti 4 sama dengan A. Kemudian untuk yang X pangkat 2, karena di sini nggak ada X pangkat 2, jadi kita bilang B-nya 0. Untuk yang X, di depan sini adalah min 1, dan di sini adalah 5A plus C. Berarti min 1 sama dengan 5A plus C. Terus karena kita tahu A-nya 4, jadi kita masukin 5 kali 4 sama dengan 20, jadi C-nya sama dengan minus 1 minus 20, jadi minus 21. Kemudian untuk yang D, 5B tambah D sebenarnya karena dia 0, dan karena B-nya 0, berarti D-nya juga jadi 0. Ini. Terus kita masukin, jadi ini adalah untuk akhir dari dekomposisinya. Dekomposisi fungsi rasional. Kemudian kalau untuk di integral, ini ada contohnya. Pertama kita cari dulu pecahan dekomposisi parsialnya. Kan kita faktorin kayak biasa kan, X kuadrat min 3, X min 4, jadi X min 4, X plus 1. Terus kita cari nih, jadi A per X min 4 tambah A, B plus X plus 1. Terus kita kali silang, dikaliin semua. Jadi kayak gini, terus kita kaliin masuk. Kaliin masuk, terus kita satu-satuin, jadi X sendiri, dan ini sendiri. Terus kita samain nih si koefisiennya. A tambah B-nya sama dengan 0, karena nggak ada koefisien X, atau 0 koefisiennya. Jadi kita dapat A-nya sama dengan minus B. Terus A minus 4B sama dengan 1 dari sini. 1 ini masuk sini. Jadi karena kita tahu A-nya dan minus B, kita bisa ganti nih A-nya langsung jadi minus B. Jadi minus B, minus 4B, kita dapat B-nya min 1/5, dan karena A-nya sama dengan minus B, berarti A-nya sama dengan 1/5. Terus kita masukin aja, berarti pecahan dekomposisi parsialnya adalah 1/5 per X min 4 minus 1/5 per X plus 1. Kita antepin aja ininya pecahan di atas 1/5 kayak gini, supaya nanti di integralnya bisa langsung keluar. Jadi ini adalah hitungan integralnya. Ini alasan kenapa kita nggak pindahin 5-nya ke bawah. Kan kita bisa aja nulis 1/5 X min 4. Sama aja, cuma lebih gampang kayak gini. Jadi kita langsung keluarin gitu loh, 1/5 sama 1/5-nya keluar, langsung jadi ke sini. Dan kita langsung dapat wujud ini. Kalau susah ngeintegralinnya, kita pakai pemisalan lagi aja, kayak U sama dengan X min 4. DU sama dengan DX. Berarti 1/5 integral 1/U DU. Langsung dapat 1/5 ln U plus C. Terus kita balikin U-nya jadi X min 4, jadi sama dengan 1/5 ln X min 4 plus C. Yang ini juga sama, yang X plus 1 ini juga sama konsepnya. Jadi kita dapat langsung hasilnya kayak gini. Untuk yang dekomposisi parsial ini, kita perlu banyak latihan, jadi kayak kita bisa bedain mana yang kayak linear kayak gini, atau mana yang harus pakai kuadratik kayak yang tadi, yang di depan. Ya, yang di sini. Tapi konsepnya sama, kalau di bawahnya ada pangkat lebih, X paling tinggi pangkatnya adalah 2 atau 3, berarti yang atasnya minus 1 tetap, selalu kayak gitu konsepnya. Jadi
ini hasilnya dari soal yang tadi. Oke, ini ada contoh soal baru lagi. Jadi kita pertama lihat dulu bagian dalamnya ini. Ini kan jadi kita bisa ubah ke kita pisahin gitu loh. Kayak ini kan x pangkat 3 min 4x. Sedangkan atasnya x pangkat 5 minus 4x pangkat 3 plus 1. Kayak bagian depannya ini familiar kan. Jadi kita bisa ubah jadi dia x kuadrat ditambah 1 per x pangkat 3 min 4x. Terus kita coba perhatiin bagian ini doang. Jadi 1 per x pangkat 3 min 4x sama dengan 1 per x kuadrat min 4 sama dengan 1 per x min 2 x plus 2. Nah, kalau udah kayak gini, baru kita bisa pindahin dia ke a per x tambah b per x min 2 tambah c per x plus 2. Terus kita kaliin semuanya. Jadi a x min 2 x plus 2 tambah b x plus 2x tambah c x min 2 kali x per x min 2 x plus 2. Terus kita cukup lihat bagian atasnya doang. Kan jadi ax kuadrat min 4a tambah bx kuadrat plus 2bx tambah cx kuadrat min 2xc. Terus kita satuin nih ya, yang kuadrat-kuadratnya kita satuin. Jadi a tambah b tambah c x kuadrat. Terus yang x-nya kita satuin tambah 2b minus 2c x. Baru terakhir yang nggak ada variabelnya, minus 4a. Kayak gini. Itu kan sama dengan 1 kan hasilnya. Ini kan berarti a tambah b tambah c sama dengan 0. 2b min 2c sama dengan 0. Kemudian min 4a sama dengan 1. Berarti a-nya sama dengan min 1 per 4. Kemudian ini 2 kita kerjain di sini. A tambah b, maksudnya b tambah c sama dengan 1 per 4. 2b minus 2c sama dengan 0. Berarti kita bisa ubah dia jadi 2b tambah 2c sama dengan setengah. 2b minus 2c sama dengan 0. Kita jumlahin. Berarti 4b sama dengan setengah. B-nya sama dengan 1 per 8. Kemudian kita cari c-nya. 2b sama dengan 2c. Kemudian b sama dengan c. Berarti c sama dengan 1 per 8. Udah kita dapat ini, baru kita masukin ke integralnya. Berarti kan tadi jadinya x kuadrat tambah a-nya minus 1 per 4 per x tambah 1 per 8 per x. B-nya x min 2 tambah 1 per 8 x plus 2. Ini berarti langsung kita integralin aja dx. Dapat hasilnya 1 per 3 x pangkat 3 minus 1 per 4 ln x tambah 1 per 8 ln x min 2 tambah 1 per 8 ln x plus 2 plus c. Ini aja hasilnya. Dan ini adalah latihan soal. Nanti pembahasannya bisa dilihat di description box. Nanti aku submit di sana dalam bentuk PDF. Okay, thank you guys.